Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, bersama saya Diki Saifur Rahman. Kali ini kita akan membahas suatu buku yang pembahasan buku tersebut nampaknya tidak bisa diselesaikan dalam satu penyampaian, karena rencananya saya akan menyampaikan konten atau isi buku ini secara berkesinambungan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, terutama bagi umat muslim di Nusantara, di Indonesia, karena buku ini mengulas tentang tokoh-tokoh kunci yang menurut penulis buku ini perannya sangat besar di dalam Islamisasi Nusantara. Tentunya rekan-rekan semuanya mungkin bisa menebak tokoh-tokoh kunci yang dimaksud itu siapa gitu. Karena awal-awal Islam itu masuk ke Nusantara, saya tidak sebutkan Indonesia karena Indonesia itu kan lahir ketika Soekarno memproklamasikan Indonesia merdeka tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Kita akan menyebutnya Nusantara. Dan langsung saja buku ini berjudul Atlas Wali Songo. Jadi tokoh kunci yang dimaksud tadi adalah Wali Songo atau 9 wali yang dalam diskursus umat Islam di Indonesia diantaranya menjadi polemik karena ada yang mengakui keberadaannya, ada yang tidak mengakui karena katanya kisah tentang Wali Songo itu adalah sekedar mitos ataupun tahayul dan lain sebagainya. Nah, penulis buku ini saya akan perlihatkan. Penulis buku ini adalah Agus Sunyoto. Beliau, kalau misalkan kita sering membaca tulisan-tulisan tentang Wali Songo, beliau tidak asing lagi sering mengulas atau mengungkap cerita-cerita Wali Songo, tentunya dengan approach atau pendekatan secara ilmiah. Nah, di penyampaian kali ini saya ingin menyampaikan sebagai pembuka saja. Jadi buku ini ditulis oleh Kiai Agus Sunyoto dalam rangka mengokohkan eksistensi warisan para Wali Songo, yaitu Islam yang penggambarannya Islam yang terbuka, Islam yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, Islam yang dalam dakwahnya itu sangat humanis, tidak istilahnya menghancurkan kebudayaan yang ada sebelum Islam masuk. Nah, saya ingin menyampaikan pembuka, yaitu berupa prakata penulis. Ada poin-poin penting yang menurut saya tidak hanya penting tetapi menarik, karena menurut penulis beliau mendapatkan informasi bahwa ini sumbernya dari dinasti Tang, tentang kehadiran saudagar Tahzi atau Arab ke Kalingga pada tahun 674 Masehi. Jadi umat muslim dari Timur Tengah atau dari sumbernya yaitu kalau sekarang Saudi Arabia, umat muslim dari sana itu ternyata sudah ada yang datang ke area-area Nusantara di tahun 674. Tetapi yang menarik menurut penulis, ketika Mahuan yang ikut dalam kunjungan Cheng Ho ke-7, yaitu pada tahun 1433 mencatat bahwa penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa itu ada 3 golongan: Muslim Cina, Muslim Persia, Arab, dan pribumi yang masih kafir. Artinya dari tahun 674 Masehi sampai 1433 Masehi, dalam kurun waktu tersebut tidak ada yang namanya Islamisasi besar-besaran. Padahal dari 674 Masehi sudah ada saudagar muslim yang datang ke area Nusantara. Artinya ada tokoh kunci yang seharusnya menjadi pembahasan yang sangat signifikan, di mana bisa merevolusi masyarakat Nusantara. Dikatakan di sini yang tadinya kafir itu menjadi muslim dan sekarang menjadi mayoritas. Makanya peran Wali Songo menurut penulis di abad 15 sampai abad 16 Masehi itu sangat signifikan dalam rangka Islamisasi besar-besaran masyarakat Nusantara. Ini jadi hal yang menarik sebagai pembuka bagi saya. Dan
Penulis menyampaikan di awal prakatanya itu terkait dengan kekecewaan terhadap beberapa penerbitan buku, dan di sini disebutkan langsung yang dimaksud penulis adalah Ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Panhuefe. Kebetulan saya juga membaca ensiklopedia ini waktu SD, saya membacanya. Waktu SMP. Waktu SMP saya membacanya full, ada 7 jilid. Saya membacanya karena kakak saya sering meminjam ensiklopedia tersebut dari perpustakaan SMA-nya. Dan memang betul apa yang disebutkan penulis di sini. Di ensiklopedia itu seluruh tentang Islam itu dibahas, terutama nanti akan berkaitan dengan Islam yang ada di Indonesia. Tetapi ternyata tidak disebutkan sama sekali pembahasan tentang Wali Songo. Artinya apa? Artinya ada suatu pemahaman, cara berpikir bahwa Wali Songo itu sebagiannya malah dikatakan mayoritasnya adalah penuh dengan fakta, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Dan ini diakui oleh Kiai Haji Said Akhil Siraj. Beliau adalah Ketua Umum PBNU. Diakui sendiri oleh Ketua Umum PBNU bahwa cerita lisan berdasarkan sumber yang tidak dapat dikonfirmasi. Jadi Wali Songo itu hanya sekedar cerita lisan berdasarkan sumber yang tidak dapat dikonfirmasi. Sampai sekarang itu tidak ada pembahasan tentang Wali Songo yang diangkat secara ilmiah. Saya pernah membaca waktu SD buku-buku tentang Wali Songo, tetapi itu cerita-cerita yang memang kalau misalkan dikaji secara ilmiah tidak ada referensi yang jelas dicantumkan di sana. Buku-buku tersebut kebanyakan diambil dari cerita-cerita lisan, dikoleksi, kemudian mungkin dinarasikan sedemikian rupa sehingga waktu itu dalam benak saya memang Wali Songo itu adalah tokoh-tokoh yang mayoritas kehidupannya dipenuhi dengan cerita-cerita yang sifatnya supranatural begitu. Nah, ini diakui sendiri. Oleh sebab itu penulis Kiai Agus Sunyoto ini mencoba mengangkat, dan beliau juga meriset. Ini tidak tanggung-tanggung, buku ini adalah hasil riset, bukan hanya mengutip, memetik suatu cerita dan lain sebagainya, tetapi meriset dengan peninggalan arkeologi dan lain sebagainya. Beliau menulis buku ini untuk mengokohkan bahwa eksistensi Wali Songo itu ada dan perannya sangat besar. Jadi buku ini menjadi menarik karena ini jarang diangkat, tokoh-tokoh ini jarang diangkat dengan pendekatan secara ilmiah. Walaupun nanti dalam pembahasan-pembahasannya saya ingin menyampaikan juga mungkin pendapat pribadi, baik berupa kritik dan lain sebagainya terhadap isi konten buku ini sekaligus penulisannya. Dan mudah-mudahan petikan-petikan dari buku ini yang nanti akan saya bahas. Jadi buku ini sebelum nanti saya bahas, saya ingin menyampaikan gambarannya. Ada pembukanya berupa data tentang bangsa Nusantara. Nanti akan ada hal yang sangat menarik, yaitu agama Kapitayan sebagai agama purba di Nusantara, dan itu ada kaitannya dengan konsep akidah yang ada dalam Islam, ada kesamaan dan lain sebagainya. Kemudian para wali dan dakwah Islam dibahas secara umum. Kemudian ada kerajaan disinggung sedikit, yaitu tentang kemunduran Majapahit dan berkembangnya dakwah Islam, sekaligus nanti ada pembahasan kerajaan Lumajang sebagai kerajaan Islam tertua di Jawa. Jadi bukan Demak menurut catatan penulis. Kemudian ada dakwah Islam masa Wali Songo secara umum, baru masuk ke pembahasan tokoh-tokoh Wali Songo satu persatu. Saya kira nanti petikan-petikan dari buku ini yang akan saya bahas mudah-mudahan bermanfaat sebagai insight ataupun masukan pemahaman baru bagi kita, sekaligus menjadi bahan diskursus yang sangat menarik, karena di Indonesia ini mau tidak mau secara fakta sekarang umat Islam adalah mayoritas, dan harusnya kita mengkaji titik tolak yang sangat signifikan di mana proses menjadi mayoritas itu siapa tokoh-tokoh kuncinya, bagaimana perannya, itu harusnya benar-benar kita pahami. Sehingga untuk memahami Nusantara ini saya kira tidak dapat meniadakan pembahasan tentang peran Wali Songo di dalam mengislamkan masyarakat Nusantara. Itu saja sebagai pembuka. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akan bahas satu persatu petikan-petikan dari buku ini. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan, kebetulan ini adalah rekaman di bulan Ramadan, selesai saya menyampaikan isi buku, judulnya Atlas Wali Songo. Selamat menyimak.
dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.